Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktalisa, NIM C0D0248, Prodi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi konsep biaya dibayar di muka. Definisi beban dibayar di muka, menurut Will dan Kwok, beban dibayar di muka adalah pos-pos yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Beban dibayar di muka ini dapat berupa beban dibayar di muka atas asuransi, sewa, dan pajak. Untuk akuntansi komersial, pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Sewa atas tanah dan atau bangunan. Penghasilan diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewa tanah atau bangunan berupa tanah, rumah rusun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, gudang, dan industri dikenakan PPh final yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Persewaan tanah atau bangunan akan dipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau pembebanan biaya. Dan pihak penyewa tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan melaporkan ke kantor pelayanan pajak KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tidak dipotong oleh penyewa, maka pihak yang menyewa tanah atau bangunan tersebut wajib menyetor sendiri PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan SSP tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkannya ke KPP dengan menggunakan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan PMK 184, PMK 03 2007, JU PMK 80, PMK 03 2010. Sewa kendaraan dan aset tetap lainnya mulai tahun 2009 dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 23 Ayat 1 huruf C angka 1, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat 2, dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 23 Ayat 1A besarnya pungutan dibedakan antara WP yang ber-NPWP dengan yang tidak ber-NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditarifkan kepada WP yang dapat menunjukkan NPWP. Sebelum tahun 2009, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan menggunakan harta dikenakan PPh 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan itu. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tersebut dibagi atas. Yang pertama adalah sewa atas kendaraan angkutan darat dan sewa atas aset tetap lainnya. Pajak dibayar di muka merupakan pembayaran pajak yang dilakukan pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain serta pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh WP yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang PPh badan atau PPN keluaran WP. Pembayaran pajak di muka diakui sebagai aset bagi WP. Pajak dibayar di muka berupa PPh 24, PPh 24, PPh 25, fiskal luar negeri, dan PPN masukan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu biaya dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayar terlebih dahulu karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan. Maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar. Untuk akuntansi komersial, pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.